Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Akhi ukhti rahimakallah. Saudaraku seiman saya muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bitaufiqillah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan di adab yang terakhir dalam kitab adab penuntut ilmu ini. Ini adab yang ke-13 yang hendaknya seorang penuntut ilmu berhias dengan adab ini. Ini mereka berteman atau hendaknya mereka berteman dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, berteman dengan orang soleh ini akan membantu dirinya dalam proses belajar, akan membantu dirinya lebih dekat kepada Allah dan lebih akan banyak menimbulkan amal-amal kebaikan. Demikian pun sebaliknya. Kita memiliki teman-temannya yang buruk, maka sedikit banyaknya kita akan ternodai, sedikit banyaknya kita kena percikan dirinya. Oleh karenanya, teman sejati itu adalah teman yang dibangun di atas kecintaan dan di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Berbicara dalil, para santri yang saya banggakan, banyak keterangan-keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita untuk meraih derajat orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah, kita berusaha untuk menghadirkan dalam diri kita orang-orang yang membantu kita bertakwa kepadanya, sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu ala dini khalilih, berada di atas agama kawannya. Jadi kita ingin tahu nih bagaimana kawan kita ini agamanya, maka lihat kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, lihat dia kepada siapa temannya. Kalau kawannya buruk, ya begitulah dirinya. Kalau kawannya ini soleh, ya begitulah dirinya. Ya. Demikian pula dalam lafaz yang lain Nabi SAW berpesan, Ar-rujulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan bergantung dengan agama kawannya. Maka lihatlah, telitilah, pandanglah ya kepada siapa dia berkawan. Perhatikanlah teman-temannya siapa. Ya. Maka hadis ini
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam harisan ala ta'limi ummatihi. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi para santri, semangatnya, sungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghajarkan atau besar perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, diajarkan ma yanfa'uha, hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, baik bermanfaat untuk fi diniha wa dunyaha. Bermanfaat untuk dunia, bermanfaat untuk agamanya. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat, memberikan arahan, memberikan motivasi, memberikan semangat, ya, hal-hal yang bermanfaat kepada umatnya, hal yang bermanfaat kepada untuk agamanya, untuk ya dunianya. Itulah kawan yang sebenarnya sering memberikan motivasi, mengajak orang untuk selalu berbaik, berbuat, melakukan kebaikan, kebajikan, berusaha semaksimal mungkin ya untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Ya. Dan beliau juga selalu menghimbau untuk selalu menjaga hubungan baik antara sesama muslim. Jaga itu. Hal-hal yang menodai kekotoran persaudaraan kita itu dijaga baik-baik. Apalagi kalau ya sampai mengadu domba antar sesama muslim sehingga membuat mereka bercerai-berai. Ini nggak layak teman-teman ini dijadikan kawan. Orang ini dijadikan kawan. Duduk bersama dia kerjaannya ghibah. Duduk sama dia kerjaannya adu domba. Sehingga kaum muslimin antara satu dengan yang lainnya saling terpecah belah, bercerai-berai, terjadinya permusuhan. Kawan ini nggak layak, orang ini nggak layak dijadikan teman. Maka tinggalkan. Ya, inilah Nabi SAW motivasi. Jaga hubungan dengan sesama muslim. Ya. Dan kita diperintahkan oleh Nabi SAW saling mencintai di antara sesama muslim. Tahabbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah orang-orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali pada waktu itu naungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hadis ini, akhi ukhti rahimakallah, Nabi SAW adalah orang yang paling semangat, orang yang paling bersungguh-sungguh memberikan kebaikan untuk dirinya, keluarganya, dan selalu menjaga hubungan baik terhadap manusia. Nah, hadis berikutnya. Hadis dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tusahib ilal mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun." Kawan, para santri, jangan engkau berkawan kecuali orang-orang yang mukmin. Jangan engkau jadikan kawan dekatmu, sahib, ya, kawan sejati, kecuali dia orang-orang yang beriman. Wala ya'kul, jangan engkau makan makanannya kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang bertakwa. Para ulama menjelaskan, la tusahib illal mu'minan, ay la tattakhis sahiban wala sadiqan illal minal mu'minin. Ya, maksudnya apa? Janganlah engkau menjadikan kawan kecuali orang mukmin,
Maksudnya jangan kalian mengambil kawan sejati, shadiqan, kecuali dari kalangan orang-orang yang beriman. Dimana? Kenapa kita harus berkawan dengan orang-orang yang beriman? Li'anal mu'mina yadullu shadiqahu 'alal iman. Karena kalau kita berkawan dengan orang yang beriman, ini kawan kita akan mengiring kita untuk beriman. Wal huda wal khairi, pada kebaikan, pada petunjuk. Mas, ayo mas sholat, mas ikut sholat. Mas, ayo mas kita puasa, ikut puasa. Mas, ayo mas kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ikut berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Itu kawan yang sejati, selalu mengajak kita untuk bertakwa, amal saleh, melakukan kebajikan. Barakallahu fikum. Wa yakunu 'aunan li sahibihi. Sehingga kawan tadi akan menjadi penolong kita untuk bertakwa kepada Allah. Wa amma ghairal mu'min, adapun selain dari orang mukmin, fa innahu yadurruhu sahibahu. Kalau kita berkawan dengan bukan selain orang mukmin, ini kawan yang akan mencelakai kita, mencelakai temannya, memudarati kawannya, maka tinggalkan. Orang-orang fasik, ya, orang-orang yang kerjaannya gibah gunjing, orang-orang yang perkataannya banyaknya kebun binatang, tinggalkan. Gak usah duduk bersama mereka. Nah, wala ya'kul ta'amak illa taki. Ma huwa maksud? Ay mutawarri'. Mutawarri'u. Jangan engkau makan makanan dia kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya, jangan mereka memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah mutawarri', orang-orang yang wara', orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. La tada'u ahadan ila ta'amika wa baitika illa atqiya. Itu maksudnya. Kita tidak mengundang, atau janganlah engkau mengundang atau menghidangkan makananmu di rumahmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Fa in attaqi, adapun orang yang bertakwa, apabila dia makan di rumahmu, maka dia akan makan untuk menguatkan tulangnya agar mereka ibadah kepada Allah. Dan apabila dia masuk ke rumahmu, maka dia akan menjaga aurat isi rumahmu. Dan jika dia melihat sesuatu di rumahmu, maka dia akan menyembunyikannya. Adapun selain orang yang enggak bertakwa, orang fasik, maka kebalikannya. Oh, masuk ke rumah si fulan. Oh, begitu ya aib dia. Oh, begitu ya istrinya. Oh, begitu ya anaknya. Oh, begitu ya rumahnya. Disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka undanglah orang-orang yang bertakwa ke rumahmu. Undanglah orang-orang saleh ke rumahmu untuk menikmati hidangan-hidangan. Bukan berarti nggak boleh kita mengundang orang lain yang lain, tidak begitu. Ya, ini dalam rangka kita menjaga, ya, atau menjelaskan manfaat dari kita berkawan dengan orang saleh. Ya, ketika kita mengundangnya, maka segala apapun yang ada dalam rumah kita maka dijaganya. Maka mereka, pandangan mata mereka nggak betul berlalak ke sana kemari. Oh, begini ya rumahnya. Oh, begini ya rumahnya. Oh, begini. Wah, matanya terbelalak kemana-mana. Wallah, orang yang bertakwa tidak seperti itu. Orang yang bertakwa tidak seperti itu. Hadis ketiga. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, di mana Nabi SAW pernah bersabda. Ani Nabi SAW, masalul jalisi salihi wassu' kahamilil miski wa nafiqil kir, fahamilul miski
imma yuhziyaka wa imma an tabta'u min wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafiqul khir wa imma yuhriqa siyabaka wa imma an tajida rihan khabisatan. Hadis yang ma'ruf. Kita berkawan dengan orang soleh itu diibaratkan dengan kita duduk atau berkawan dengan penjual parfum. Ya. Penjual parfum atau minyak wangi. Demikian pula kalau kita berkawan dengan orang buruk itu diibaratkan kita berteman dengan orang pandai besi. Coba kita lihat. Para penjual parfum, minyak wangi. Berkawan dengan dia. Ya. Itu kita mendapatkan beberapa kemungkinan. Boleh jadi parfumnya dikasih gratis kepada kita tanpa kita harus beli. Dan boleh jadi kalaupun tidak mampu kita beli, kalau mereka tidak memberi kita gratis, boleh jadi kita dapat membelinya. Ya, nggak dikasih gratis nih, dapat belinya. Kalaupun kita nggak dapat belinya, nggak ada uang nih, paling tidak kita mencium aroma wanginya, mencium aroma wanginya. Sedangkan kalau kita berteman dengan pandai besi gimana? Maka tidak lepas dari beberapa kemungkinan. Baunya membersiki kita, kemudian percikannya karena baju kita kebakar, dan panas. Ya. Begitulah permisalan yang dibuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mau pilih berkawan dengan siapa. Kalau saya berkawan orang-orang yang bisa mengingatkan saya, mengajak saya untuk selalu bertakwa kepada Allah, untuk selalu belajar, untuk selalu berduduk di majelis ilmu. Ya, mereka berani menasihatkan kita ketika salah, dan ketika kita salah mereka tidak akan berubah sikapnya. Tidak berubah sikap. Atau kita selalu pancing dia untuk marah, melakukan salah, atau buat bagaimana caranya dia marah, kemudian dengan dia marah kepada kita tersebut tidak mengurangi kadar teman dia kepada kita. Artinya dia selalu berkawan dengan kita. Kita bikin dia jengkel, kita bikin dia marah. Ya, tapi tidak berubah dari dirinya terhadap kita. Itulah kawan yang sebenarnya. Kawan sejati. Allahu a'lam. Lihat perhatian para ulama salaf. Ya. Perhatian para ulama salaf membimbing kita kalau mau berteman maka pilihlah teman yang saleh atau salehah. Karena kita sudah jelas kawan, para santri yang saya muliakan, antum sekalian, anti sekalian di sini, antun. Ketika temannya tidak soleh, itu akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat, pengaruh yang buruk terhadap dirinya. Iya, pasti itu. Berkawan dengan orang peminum, berkawan dengan orang yang gak sholat, berkawan dengan orang yang perokok, berkawan dengan orang yang banyak maksiatnya. Maka kita sedikit banyaknya akan terpengaruh dengan perbuatan yang dilakukan. Maka seseorang itu akan tergambar kepada siapa dia berteman. Pertanyaannya, apakah kita teman harus milih-milih? Naam. Jawabannya, naam. Iya, benar sekali. Pertemanan itu kita harus pilih-pilih. Mana teman yang akan membawa kita kepada ketaatan, mana orang-orang yang membawa kita untuk selalu cinta kepada Rasulnya, mengingatkan kita selalu ketika kita salah, menjauhkan kita dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa. Itulah kenapa kita harus bermilah-milih kepada siapa kita berteman. Ya. Bukan berarti nggak boleh kita berkawan dengan yang boleh, tapi nggak boleh jadikan teman dekat, duduk-duduk bersama mereka, ya, tawa tertiwi bersama mereka. Ya syukur-syukur ya kalau dengan kawan, dengan orang yang seperti itu bisa mengajak mereka untuk mengenal sunnah,
hidayah sunnah, mengenal Nabi SAW, ini lebih afdal, bagus. Kalau mampu dia seperti itu, memberikan hidayah kepada mereka, ya, agar mereka kenal hidayah sunnah, itu lebih bagus. Tapi kita lebih tahu porsi kapasitas diri kita masing-masing. Ya. Imam Al-Khawas rahimahullah, beliau pernah berkata, ya, Sami'tu Muhammad bin Husain bin Abi Musa yaqul, Sami'tu Ahmad bin Ali bin Ja'far yaqul, Sami'tu Al-Auza'i yaqul, Sami'tu Ibrahim Al-Khawas yaqul. Ya. Jadi Ibrahim Al-Khawas beliau yaqul berkata, Dawa'ul qalbi khamsatu asya. Obatnya hati itu 5 hal, 5 perkara. Yang pertama, hati kita sakit, gersang, obatnya yang manjur adalah qiraatul Qur'ani bitadabburi. Membaca Al-Quran dengan cara mentadabburinya, memahaminya, mendalaminya bersama guru-guru kita, bersama ustadz-ustadz kita yang terbimbing dengan akhlak yang baik, dengan akidah yang benar, manhaj dengan yang benar, dan dia, ustadz tersebut, bisa dijadikan contoh kepada diri kita. Selalu mengajak pada kebaikan, bukan selalu mengajak kepada permusuhan, kebencian, kedengkian. Ya. Kemudian wal khalla'u al-batni. Obat hati yang kedua adalah perutnya kosong, artinya sering puasa. Sering mereka berpuasa. Yang ketiga wal qiyamul lail. Mereka senantiasa menegakkan qiyamul lail. Obat hati. Hati kita rapuh, lagi gundah gulana, lagi futur. Ayo kita salat malam santri. Ayo kita salat malam. Berbicara salat malam ini panjang pembahasannya. Intinya salat malam ini adalah termasuk dari sifat ibadur rahman. Sifat ibadur rahman. Kemudian yang berikutnya adalah watadarru'u 'inda sahari. Mereka ketika di waktu sahur, mereka merengek-engek kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Razzaq, ya Rahman, irhamni, rahmati saya, berikan kemudahan jalan, berikan kemudahan, kelancaran dalam saya beribadah, ya Allah. Dekatkan diri saya selalu sangat dekat kepadamu, ya Allah. Ini obat hati. Kemudian yang terakhir adalah wa mujalasatus salihin. Kita senantiasa duduk-duduk bercengkrama bersama kawan-kawan yang saleh. Orang-orang saleh, duduk bersama orang saleh, yang diobrolkan adalah perkara iman. Itu orang saleh. Qala Allah wa qala Rasulullah, qala sahabat, ulama ini berkata, syekh ini berkata, ustaz ini menjelaskan begini dan begitu dalam kitab ini dan kitab itu, jelas. Motivasi untuk berilmu, motivasi untuk amal, bersemangat untuk menyebarkan kebaikan. Anda di mana ketika itu? Sudahkah mengambil bagian dari pintu-pintu kebaikan yang ditawarkan Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam? Duduklah bersama mereka, bersama orang-orang saleh. Niscaya Anda akan mendapatkan cipratan kesolehan dia. Demikian pula para ulama lain mengatakan, qala al-badul hukama, a'rif akhaka bi akhihi qablaka. Ini motivasi, perhatian ulama agar kita memilih teman. Ini teman yang soleh. A'rif akhaka, kenalilah. Cari tahulah temanmu dengan cara mengenali teman dia sebelummu. Siapa teman sebelum kita? Ya. Kawan kita itu siapa kawannya? Kenali itu dia. Ya.
Demikian pula sebagian ulama mengatakan qala al-ba'du udabai yadhunnu bil mar'i ma yadhunnu biqarinihi. Seorang itu bisa dinilai dari teman dekatnya. Dari siapa? Dari teman dekatnya. Teman sejati, ya. Teman yang susah senang selalu bersama kita. Ketika kita nggak ada uang, ketika kita sedang kepepepan, ya, sedang kesusahan dan kepayahan, dia bantu. Ketika kita sedang futur, dia menasihati kita, memberikan semangat kepada kita. Itu temannya sejati. Makanya kalau kita ingin lihat kawan ini, menilai seseorang ini, kawannya orang ini baik atau tidak, tanya kepada kawan yang sejati. Bukan tanya kepada masyarakat yang ada. Ini kekeliruan, Mas. Antum ingin mencari bagaimana akhlak seseorang, adab seseorang, perbuatan seseorang, agama seseorang dengan tanya kepada masyarakat umum. Penilaian masyarakat umum keliru, Mas. Nabi itu berpesan kepada kawan sejatinya. Siapa kawan sejati itu? Kawan yang sejati itu ketika salah dia negur kita. Dia menasihati kita ketika kita kotor, lagi lemas, lagi enggak bersemangat belajar. Dia menasihati kita, motivasi kita. Ayo belajar. Ayo duduk majelis ilmu. Nanti kita akan menambahkan keimanan, semangat lagi nanti insyaallah. Kemudian ajak dia itu safar sama sekali. Kita tahu sesaat kita ajak dia itu safar. Kita tahu karakternya. Ini Anda nggak pernah safar sama dia. Dan terus Anda memvonis. Terus kita langsung memvonis orang itu nggak baik. Ulama siapa yang antum contoh? Menilai seseorang dari tanyakan kepada masyarakat di sekitarnya. Mana dalil seperti itu? Ya, maka sekali-sekali ajak safar. Kita tahu di situ karakter seseorang. Ini orangnya egois atau enggak? Orangnya perhatian atau enggak? Tahunya saat safar. Karena kita kan safar banyak itu, Mas, kita ada lapar nih, Mas. Ya, oh nanti aja, dekat lagi kita sampai di rumah makan, kita makan di sana, enak makan di situ. Ini orang egois. Meskipun ketika itu kita nggak lapar. Tapi orang kawan yang baik, kawan yang soleh tidak. Kalau kawannya sudah lapar, maka segera. Jangan ditunda-tunda. Oh nanti saja di sana, nanggung waktunya. Ntar lagi kita sampai. Enggak. Cari rumah makan terdekat, makan di situ. Mas kebelet, Mas mau ke belakang. Tunggu sebentar. Oh sebentar lagi itu tuh. Ini orang egois, gak baik berkawan seperti ini. Ya. Atau berkawan saling safar, dia saling meninggalkan kita. Misalnya pakai motor, touring pakai motor atau mobil. Dia jauh sekali. Jauh, meninggalkan kita jauh-jauh. Kita ada di belakang. Ini bukan kawan yang baik. Bukan kawan yang baik. Lantas bagaimana? Kok memvonis orang, menghukumi seseorang, menilai seseorang? Carilah, tanyakanlah kepada kawannya. Iya, kawan yang mana maksud Anda? Kawan yang mana maksud antum? Kawan sejati di sini, ikhwan. Ketika dia salah, keliru, dia menasihati kita. Ya. Kemudian ketika kita tahu nih kawan ini sebenar-benar sejati, sayang sama kita, ajak sekali kita. Dia ini dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya. Jadikan atau buat dirinya itu jengkel, marah kepada kita. Apakah dia berubah atau enggak? Berubah atau enggak? Ini disihatkan juga oleh para ustaz kita, ustaz sunnah. Menukilkan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, rahimahullahu taala. Sekali ini kita coba ini, kita bikin dia kawan kita ini marah sama kita. Dia berubah enggak marahnya itu? Dia berubah nggak dengan diri kita gitu kan? Apakah dia meninggalkan kita? Ditinggalkannya nggak kita?
Sayang nggak dengan kita? Kalau orang yang kawan sejati, dia ya bikin kemarah. Saya banyak ya dapatin kawan-kawan saya yang saya bikin dia marah sama saya, tapi Masya Allah sayangnya kepada kita, pedulinya dengan kita, ini saya dapatkan ketika kita mondok dulu. Alhamdulillah masih terjalin hubungan yang baik. Dan antum nggak ngerti siapa mereka. Nggak perlu saya sebutkan di sini. Ya. Apalagi kalau ya adik kelas ya yang jauh dari bawah saya nggak ngerti gitu. Bagaimana ya karakter saya, muamalah saya. Ini min sabkan. Kemudian kita tahu kawan ini benar-benar sejati, kawan sejati untuk kita, ajaklah dia bermuamalah dengan masalah uang. Ajaklah dia bermuamalah dengan masalah uang. Orangnya cepat atau tidak bayarnya, masalah hutang maksudnya gitu kan. Nunda-nunda enggak orangnya ini. Kemudian kita tahu kawan ini orang saksi kawan sejati atau tidak, ya. Jika kita susah dia bantu atau enggak. Jika kita susah dia bantu kita atau enggak. Atau dia lari. Atau dia butuh kita tatkala kita punya. Kemudian tatkala kita enggak punya mereka meninggalkan kita. Itu kawan yang buruk. Itu kawan yang buruk. Demikian pula Amr bin As radhiyallahu an pernah berkata, "Man kasura ikhwanuhu kasura urama'uhu." Jadi kawan tuh nggak perlu banyak-banyak, satu saja. Kawan sejati itu satu saja. Karena kalau banyak musuhnya juga banyak. Ini nasihat Amr, sahabat Amr bin As. Kawan sejati itu satu. Bukan berbilang 2, 3, enggak. Saya ada memiliki kawan sejati saya, satu orang. Sampai sekarang selalu kita saling memberikan nasihat. Saling memberikan hadiah. Saling memberikan motivasi. Ketika saya keliru, ketika beliau keliru, ketika beliau. Kita saling tutup menutupi. Dan saya sering sekali membuat beliau itu jengkel. Sengaja. Ini orangnya ini saya buat jengkel. Saya menjadikan dia marah sama saya. Dia berubah enggak dengan saya? Ternyata subhanallah. Masya Allah. Luar biasa. Baiknya. Kalau makan ditraktir terus gitu loh. Ya. Terkadang kita pun gantian. Ayo. Ya. Semoga Allah mereka menjaga kawan saya ini. Saya rindu sekali sama beliau. Ya, saya rindu sekali sama beliau. Karena saya sendiri, kalau kita di Jogja bersama-sama, suka senang duka, kita selalu bersama beliau. Ya, semoga Allah menjaga beliau. Ya, semoga menjaga beliau. Melapangkan urusannya, menjadikan murid-murid beliau, murid-murid yang soleh dan soleha, bermanfaat pada umat, dan anak-anaknya yang soleh dan soleha. Allahumma. Kawanku, kalau kau menyimak sini, ini hatiku untukmu. Saya cinta karena Allah untukmu. Saya rindu bersamamu. Saya ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'aman ahbabtah. Kita di surga bersama orang-orang yang kita cintai. Mungkin hari ini kita nggak berjumpa, nggak bersua. Insyaallah kita akan dipertemukan. Barakallahu fiikum. Imam Ibrahim bin Abbas, beliau berkata, "Masalul ikhwani kannar, qaliluha mata'un wa kasiruha bawarun." Ya. Kita berkawan itu diibaratkan seperti api. Ya. Diibaratkan seperti api. Kalau apinya sedikit,
itu menjadi hiasan. Tapi kalau apinya banyak itu kerusakan, membinasakan. Demikian pula berkawan. Kawan kita satu aja. Teman sejati kita itu satu saja. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, saling membantu kita dalam kesusahan. Ya. Tidak berkawan dengan kita tatkala kita banyak uang saja, lapang saja. Justru tatkala kita susah, kepayahan mereka membantu. Bantu dengan usahanya, pikirannya, bantu dengan hartanya. Baik. Ini beberapa motivasi dari para ulama kita berkawan dengan orang-orang yang soleh. Para santri. Yang saya muliakan, saya banggakan. Di jalan Allah Subhanahu wa taala saya berpesan, kalau antum berkawan, pilihlah kawan satu orang saja yang bisa mengingatkanmu untuk akhiratmu, selalu mengajakmu untuk bertakwa kepada Allah, selalu mengajakmu untuk ngecas keimananmu. Pilihlah itu kawan sejati. Jangan tinggalkan. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya kita berkawan dengan orang-orang soleh? Apa coba? Di antara manfaat kita berkawan dengan orang-orang soleh, di antaranya adalah pertama, kita akan dikumpulkan bersamanya di hari kiamat. Ini manfaatnya yang sangat besar, meskipun kita tidak pernah berjumpa dengannya, cintai mereka. Seperti Nabi SAW. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Qila li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhibbul qaum wa lam yalhaq bihim. Ya Rasul, ya, seseorang mencintai sebuah kaum tapi tidak pernah berjumpa dengan kaum tersebut. Maka apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dicintai. Dalam riwayat lain, hadis Bukhari, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Ya Rasul, bagaimana saya mengatakan kepada seseorang yang mana seseorang ini mencintai sebuah kaum namun dia tidak pernah berjumpa dengan orang tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Ini poin pertama. Kita akan dikumpulkan oleh Allah di surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Kemudian yang kedua. Ya. Dengan berkawan atau berteman dengan orang-orang soleh, itu akan mengingatkan antara satu sama yang lainnya. Mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, tapi karena waktu sudah habis kawan, para santri, kita lanjutkan ya besok pagi insyaallah. Ya, manfaat dari kita berteman dengan orang-orang soleh. Barakallahu fikum. Ya, sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.